Don Adam Back to Campus kembali lagi season 3, dimana pada season ini teman kita atau kakak kita atau mas kita atau om kita Gembong Primajaya akan mendengarkan suara para milenial. Jadi kalau berapa hari ini kampanye kemana-mana Mas Gembong itu menguatkan visi misi dan keinginannya untuk menjadi kuat katakan ini, dan ini dia ingin mendengarkan suara-suara milenial itu dan dipandu oleh sahabat saya Semi Informatika 94 ya. Juga di hadapan kakak Gembong saya selalu memanggil beliau kakak dan betul-betul memanggil beliau kakak. Jadi kalau misalnya kita di rumah kakak-kakak ini ada yang tahu siapa itu gitu. Ada Nabila Gardena SPM ITB 2014, lulus 3 tahun, saya lulus 7 tahun. Ada Maita Carmila, beliau ada cum laude ITB 2011 Geologi. Gea, kalau kita bilang dia anak Gea, sering masuk hutan, keluar hutan. Maita sekarang bekerja di Antam. Untuk mempersingkat waktu Sam, sebelum aku pamit dari tempat ini, aku akan mengkut satu. Don Vito Corleone pernah ngomong sama saya dulu, jangan membantah. Lo tuh belum jadi Don, cuma ingat, great man, orang besar itu lahir tidak langsung jadi besar, tapi dia punya proses untuk tumbuh menjadi besar. Selamat malam kawan-kawan, silakan menyaksikan Don Adam Back to Campus, silakan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, gayanya dari Don Adam ini udah mirip dengan Karni Ilyas kayaknya. Hanya kurang sesak napasnya harus ditambah ya, supaya semakin mirip dengan Karni Ilyas. Tapi tadi seperti udah disinggung sama Don Adam, ada teman-teman saya milenial. Kalau saya sih nggak milenial, saya kelahiran 76, jadi apa ya, seumuran sama Agus Yudhoyono lah ya, memang seumuran. Tapi dia ngurus partai, kita ngurus IA aja nanti ya. Karena kalau partai itu masih bisa dikudeta, kalau IA dikudeta ya silakan aja ya. Jadi di sini ada 2014 sama 2011, ada 86, ada 94. Apa perbedaan di antara kami? Nah, ini bisa kita gali hari ini. Yang paling penting mungkin SPP-nya beda ya. Jelas ya, kalau saya dulu bayar 320.000, Mas Gembong berapa? Lu jangan tanya gua lah. Berapa? 30.000 ya? 60.000. Serius? Iya. Nabila berapa SPP-nya? Tanya saya dulu dong. Kamu berapa? 5 juta. 5 juta. Kalau saya lahir angkatan kamu, saya nggak sekolah kayaknya. Nabila berapa? 20. Oh, 20 mendingan beli ruko. 20 juta sekarang banyaknya aktifnya di Instagram gitu kan. Kuliah 20 juta 1 semester. Iya, 1 semester. Aduh, kalau ruko udah banyak tuh. Jadi jelas ada gap antara kami dan pasti nanti juga angkatan-angkatan berikutnya anak gua mau kuliah di ITB pasti butuh biaya yang akan lebih besar lagi. Kalau sekarang dari Meta dulu lah, kebetulan Meta kerja di Antam, pengurus IA ITB juga ya? Iya. Jadi nggak ada masalah dengan IA ITB, karena Anda yang mengurus kan? Betul sekali. Ya, gitu. Kalau Nabila ngelihat IA ITB kayak gimana sih? Sejujurnya gimana ya, kayak belum terlalu tahu gitu. Tapi kamu merasa alumni ITB nggak sih? Ya alumni sih alumni ya. Ya. Cuma kayak untuk IA ITB itu kayak masih kurang apa ya, kurang kerasa gitu loh. Kurang kerasa ya? Artinya Artinya yang bagus tuh. Iya. Jadi harapannya dengan ketua yang baru ini bisa menjangkau angkatan kamu, dan angkatan kamu tuh yang kayak kamu banyak nggak? Yang nggak ngerasa apa sih ikatan alumni gitu? Kayaknya banyak ya. Banyak atau karena sebagian? kayak kalau sejujurnya kita semua kayak nggak terlalu ngomongin iya ITB, paling tahu itu ada tapi kita nggak terlalu aktif di dalamnya gitu loh. Ini kan kamu lulusan 2017. Iya. Artinya masih kontak-kontak dong sama teman-teman. Iya. Ada ngomongin nggak nih bakal ada pemilu IA ITB? Enggak sih. Artinya masih ada gap Iya, ya masih dengan ada angkatan dulu. Komentar bahwa 2014 tuh nggak tahu ketika lulus mereka jadi ikatan alumni tuh Iya. nggak tahu.
itu perlu di Nah, itu perlu dipertanyakan ke Iya. ITB-annya sebenarnya. Karena seseorang kalau lulus dari sebuah sivitas akademik jadi alumni gitu. Otomatis. Sekarang sendiri kalau dari angkatan saya ke Mas Gembong aja mungkin jauh. Kalau angkatan saya itu yang bawa mobil satu angkatan mungkin 1 orang. Kalau mungkin angkatan sekarang saya pernah datang lagi ke ITB yang nggak bawa mobil 1 orang mungkin ya, sisanya bawa mobil gitu. sampai nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Susah nyari parkir ya kan. Jadi ITB sendiri sudah berubah banyak nih Mas Gembong, masih berminat untuk berminat untuk memimpin ikatan alumninya nggak gitu? Anak saya masih kuliah juga di ITB. Iya, begitu ya. Jadi Jurusan apa? material 18. Jadi kalau dari Meta sendiri, harapannya nih ya untuk ikatan alumni apa sih? Kan kamu sebagai pengurus nih, pasti ada koreksinya ya terhadap yang sekarang dan nextnya dengan misalnya Mas Gembong ini jadi ketua, apa sih harapannya? Sebenarnya yang paling penting sih kemarin kalau saya lihat, saya baru lulus nih. Waktu itu saat baru lulus tuh 2000 berapa? 2016. 16. Itu oil price lagi turun banget kan, jadi itu lowongan dikit banget, bingung mau kemana, teman-teman saya juga bingung mau kemana. Ini saya cerita sekilas balik dulu ya. Jadi dulu tuh ya saya datang ke IA, ternyata langsung dibantu gitu. Apalagi Mas Gembong waktu itu saya ingat banget, beliau bilang selama itu anak ITB pasti saya akan bantu gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri manfaatnya banyak ya, karena saya udah bisa dapat kerjaan gitu. Jadi terus selama saya jadi pengurus itu juga banyak kegiatannya, dan sebenarnya pun udah jalan program-programnya itu udah bagus. Jadi harusnya ke depannya program-program itu nggak akan mati, bisa diterusin lagi dan bisa diinovasi lagi lebih banyak gitu. Tapi masalahnya kamu yang proaktif datang lalu dibantu oleh Mas Gembong. Betul, iya. Tapi kan nggak, misalnya kayak Nabila nih baru lulus nggak kepikiran kan untuk datang ke IAITB, Betul. ada proyek kan nggak gitu ya? Betul. Nggak kepikiran ya? Sama sekali enggak. Ternyata bisa. Jadi Iya, habis ini kita ternyata bisa, iya. boleh masuk. Iya. Tapi yang jelas ini kalau saya ya komedian selalu itu susahnya komedian ya. Kalau ngomong tuh selalu ditunggu lucunya. Padahal saya ITB intelektual juga sebenarnya. Mungkin kalau di tes IQ-nya paling tinggi di sini, hanya karena komedian gitu ditunggu lucunya. Jadi nih masukan juga untuk Mas Gembong. Sebenarnya kita tuh bukan hanya ITB yang bermasalah. Indonesia ini bermasalah. Indonesia ini bermasalah. Di Asia Tenggara aja kita sekarang udah paling buncit loh. Ini milenialnya yang tahu nggak sebenarnya kapan kita terakhir kali juara SEA Games itu tahun 2011. Itu udah 10 tahun yang lalu, itu karena kita tuan rumah. Sebelumnya 97, itu juga kita tuan rumah. Jadi kita hanya bisa juara SEA Games kalau tuan rumah. Kita kalah dari Malaysia, Thailand. Dulu orang-orang Malaysia banyak kuliah di ITB, ya kan? Iya. Banyak DO juga. Kayak gitu lah. Bulu tangkis kita katanya paling jago, tapi terakhir kali kita juara Thomas Cup itu tahun 2011. 2002, 20 tahun yang lalu. Kita kalah dari Cina, dari Korea, dari Denmark. Dan kacaunya tahun 2010 kita kalah lagi dari suatu bangsa yang kecil yang dulu bagian dari Indonesia. Kita kalah dari Timor Leste. Tahu nggak? Karena Krisdayanti direbut sama Raul Lemos. Jadi kita kalah terus nih. Untung bukan alumni ITB itu, Krisdayanti kan. Tapi anangnya Anak juga bukan. bukan dia. Jadi di kita tuh selalu berjalan lambat ya. Mungkin kita sebagai anak ITB enak lah, cari kerja nggak susah biasanya anak ITB ya. Tapi ternyata kalau di pergaulan internasional kita ada nggak visinya internasionalnya, Mas Gembong? Ya kalau untuk saya sih begini lah, alumni ITB kan tersebar di seluruh dunia. Oh gitu. Jadi Itu bukan dia. hanya internasional aja, mungkin juga sampai ke luar planet ya ada alumni ITB. Jadi mungkin saya sih mau tanya nih sama Nabila, sama Maita ya. Kalau kita digitalkan kegiatan ikatan alumni ITB sehingga semua orang bisa mengakses secara aktif kepada program-program yang sudah digitalisasi, kira-kira gimana? Supaya nggak susah, nggak harus datang ke sekretariat, nggak harus daftar dan lain-lain. Kalau menurutku sih emang udah seharusnya ya.
Kalau di masa ini siapa yang misalnya baca koran sesimpel itu, kayak udah nggak ada sebenarnya. Jadi ya maksudnya udah seharusnya ya ITB tuh levelnya udah digital gitu. Iya gitu. Jadi Jadi semua bisnis mengarah ke digital. Jadi ikatan alumninya juga harus digital. dikelola secara digital, walaupun kontennya harus ada juga gitu ya. Jangan seperti yang anu-anu gitu, kebanyakan kartu tapi apa yang mau ditukarin di kartunya nggak ada gitu. Harus konkret ya. Iya, harus konkret. Kita juga sependapat ya sama Sependapat, Nabila. betul. Karena digital ini kan hanya media, tapi kontennya apa yang digitasi adalah bisnisnya harus ada dulu dong. Betul. Ya kan? Iya. karena sebenarnya sekarang sosial media tuh udah jadi lifestyle, bukan Iya. cuma platform doang. Iya betul. Semua orang pakai, mau dari bidang apa, pekerjaannya apa, itu pasti berakhirnya sosial media lagi Iya, gitu. iya. Artinya sosial media itu kamu followernya berapa di Instagram? 580.000. Waduh, itu kenal semua? Enggak. Iya kan? Dari sekian 500.000 itu bukan hanya lifestyle juga, bahkan kamu udah hidup dari situ kan? Iya. Sekali endorse berapa? Nanti boleh email aja. Rahasia dapur lu tanya. Tapi sebenarnya banyak sih yang harus kita benahi. Bahkan di ITB sendiri banyak yang salah kalau menurut saya. Waktu saya kuliah di sana, ya itu masih ada tulisan kalau masuk ITB tuh ya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu salah tuh mas. Saya masuk aja waktu itu ditegur sama satpam, kepentingan kamu apa? Kepentingan orang kan lain-lain. Jadi saya masuk. Dilarang memasukkan benda apapun ke dalam toilet, padahal kita lagi kebelet. Jadi kan itu dari situ kan bisa, artinya kita di lingkungan yang katanya akademik pun menggunakan bahasa masih Salah. salah. Itu kan saya dari tadi ngelucu nih. Mas Gembong nih katanya beberapa hari ini banyak kan kaku-kaku terus. Iya, iya, iya. Coba punya nggak sih jokes gitu? Ya ada. Jadi kemarin ini kan ada dalam rangka pemilihan ketua IA nih ya. Salah satu orang yang mau mencalonkan diri ini gak lancar ngomongnya. Nggak lancar ya? Gak lancar. Jadi Bata-bata. saudara-saudara nggak lancar dia kan. Akhirnya dia konsultasi sama dokter. Gimana nih, saya mau mencalonkan jadi ketua IA, tapi pengen lancar kalau ngomong. Dokternya kasih solusi. Dokternya periksa kan, kasih solusi. Wah, ini kamu kebesaran nih, Apanya? harus kecilin. Apanya? Itunya Oh, ya, gitu. nggak tahu apanya kan ya. Akhirnya dia berpikir, terus memutuskan. Ya udah deh, kalau gitu saya kecilin aja supaya saya lancar nanti kalau pidato kampanye jadi ketua ikatan alumni ITB. Setelah dikecilin, memang jadi lancar. Ngomongnya lancar, pidato, salam Ganesha, visi misi saya, bla 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 bla. Tapi trade off-nya itunya jadi kecil. Jadi kecil. Akhirnya terpilih dia jadi ketua IA. Wah seneng kan dia. Setelah menjalankan IA sebagai ketua, terus lama-lama kebahagiaan dia berkurang. Terus akhirnya dia pikir, gua mundur aja lah jadi ketua IA. Ngapain jadi ketua IA kalau gua nggak bahagia? Istrinya kurang puas gitu. Ya kurang lebih gitulah. Akhirnya dia memutuskan, gua kembaliin aja yang kemarin gitu kan. Supaya gue bahagia, nggak perlu jadi ketua IA, mengundurkan diri lah jadi ketua IA kan. Iya. Nah ternyata setelah itu dia ngomong sama dokternya, balik lagi tuh dia ke dokter itu kan. Iya. Dok, aku pengen dikembalin aja lah yang kemarin itu biar lebih besar kayak yang dulu. Terus dokternya jawab gini, tidak bisa katanya gitu kan. Berarti dokternya punya. Karena dokternya ngomongnya terbata-bata, berarti itunya. Itu sama dokter ya. Tapi kalau kita lihat dari tadi Mas Gembong ngomongnya nggak terbata-bata. Loh itu kan gue cerita soal diri gue. Aduh. Jangan sampai nanti jabatannya ditukar karena menyesal ya. Tapi itu hanya jokes ya. Iya, iya. Nih, Meta, balik ke Meta ya. Meta kan sebagai pengurus ya. Pengurus tahu dong yang sekarang dan yang ke depan, dan kebetulan ya Meta juga tim sesnya Mas Gembong ya. Apa sih visi misi Mas Gembong itu yang 3 itu? Connecting dot, silahkan yang katanya ditiru juga sama kontestan lain itu.
Ada 3. Yang utama connecting the dots. Nah, itu apa? Itu menghubungkan semua alumni ada database itu. Nah, dihubungkan alumni ini butuh apa, mari ke sini. Jadi saling menghubungkan antara kebutuhan gitu. Sinergi lah. Iya, betul. Jadi dots ini ibaratnya alumni ya, satu dots ini. Iya. Jadi saya komedian, Nabila Instagram, model, kita bisa kolaborasi bikin Betul. konten bareng. Betul. Ya mungkin gitu Hasilnya sih. 10% buat gua. Oh gitu. Ya nggak apa-apa kalau revenue-nya naik 100%. Terus yang kedua? Terus yang kedua Indonesianisme. Ya. Ya itu maksudnya mensinergikan juga antara semua yang mempunyai ITB ini kan pasti orang-orang ITB ini kan punya karya masing-masing kan. Nah itu gimana caranya menyatukan itu semua supaya bisa memajukan bangsa, supaya bisa memajukan Indonesia juga seperti itu. Nggak ngelihat ini dulu pendukung Jokowi, ini pendukung Iya betul, Prabowo. enggak. Jadi nggak ada kubu-kubuin lagi itu. Jadi semua bersatu gitu. Itu visinya dari Mas Gembong gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, Alumni finance alumni. wah ini tertarik nih ada kata finance-nya nih. Iya, betul sekali. Jadi alumni memfinance alumni. Nah saya maunya jadi objeknya. Jadi alumni ini bisa. Tapi lama-lama kan lu tua juga Oh sih. iya. Jadi lu harus juga berkontribusi buat alumni muda. Siap. Ya kalau saya butuh MC kan kadang Oh, bisa iya. lebih didiskon gitu kan. Oh, iya. Iya. Jadi saling membutuhkan gitu. Kalau Nabila sendiri punya kesulitan nggak sih selama ini, misalnya kan kamu bisa dibilang sekarang bikin startup ya, Iya tim sih. tim ya, bikin apa tadi katanya ada coffee, ada clothing gitu. Selama ini melibatkan alumni ITB atau kerja sendiri sih? Kebetulan yang kopi itu juga kan sama suami juga ITB, terus temennya juga ITB geologi. Jadi ada lah, tapi belum terlalu powerful Iya, gitu iya. loh. Oh, iya. Ini kan bisa ketemu angkatan tua yang secara Iya. financing bisa, terus secara network juga bisa udah lebih inilah ya, udah pernah bangkrut terus bangkit lagi gitu. Kalau kita kan belum bangkrut doang. Biasanya kan orang dalam berkarir begitu, Iya, naik turun kan, naik apalagi turun. bisnis ya. Iya. Nabila. Nah mungkin bisa jadi ide juga kayak, kan keren banget kalau misalnya alumni yang udah tua bisa mentoring adik-adik alumni yang baru merintis bisnis gitu kan, itu bisa menggait Ya. juga. Pandemi banyak banget bisnis-bisnis Karena baru. banyak yang merintis. Jadi selama ini tuh Mas Gembong, kita ini memang punya potensi tapi jalan masing-masing lah bisa dibilang ya. Saya jadi komik juga, jadi komik aja. Orang taunya belakangan, oh ini anak ITB, buat akhirnya diundang gitu. Jadi padahal kan bagus juga ada komedian yang sekaligus intelektual yang bisa bicara hal-hal yang serius tapi dengan santai. Ya itulah gunanya digital platform yang memasukkan portfolio dan kegiatan dari alumni-alumni itu, sehingga kita bisa tahu seperti Nabila ini ngapain aja, Sani ngapain, Maita ngapain kan. Tapi saya kira Nabila itu udah bisa sampai follower Instagramnya 500.000 itu kan luar biasa. Iya. Apalagi kalau udah ada platform ini harusnya bisa mendatangkan Lebih banyak lagi. Manfaat yang lebih lagi gitu. Kalau dari saya ya nanti harapannya nih ya untuk ikatan alumni nih ya Mas Gembong, harapannya itu ya mungkin mirip-mirip dengan Donald Trump ya, make America great again gitu ya. Ya mungkin ITB sekarang masih dikagumi, tapi apakah masih mengerikan dulu, karena kalau bisa dibilang proklamator kita ya anak ITB gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kebanyakan juga di negara fungsinya ya paling jadi hanya support gitu. Staf khusus itu udah tinggi gitu ya. Ya artinya padahal dulunya proklamator sendiri yang mendeklarasikan proklamasi bangsa ini ya anak ITB. Harapan saya itu terus jangan sampai hanya orang-orang yang punya aja secara finance yang bisa kuliah di situ gitu kan. Dan kalau yang zaman saya yang terkenal itu dia punya beasiswa, itu beasiswa Super Smart dulu ya, zamannya Pak Harto. Beasiswa Gudang Garam terkenal banyak teman-teman yang akhirnya bisa lulus pakai beasiswa itu. Tapi beasiswa ikatan alumni, nah itu agak asing tuh di telinga ya. Iya, iya. Meskipun sekarang ada. Ada, artinya kita harus bisa
Karena kan potensinya banyak nih. Iya, iya. Minimal kalaupun dia tidak punya finance, dia punya akses terhadap finance itu sendiri gitu. Ya, terkoneknya semua alumni itu nanti akan mempunyai potensi untuk kemudian membiayai beasiswa juga melalui alumni finance alumni. Kelebihannya itu untuk dibagi untuk mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di kampus. Nabila sendiri nih harapannya nih untuk ikatan alumni yang baru nih ya. Harapannya mungkin apa ya, untuk IAITB tuh bisa achieve great things dan juga lebih powerful lagi, sehingga alumni-alumni apalagi yang muda juga bisa ngerasa ini bangga banget nih untuk jadi alumni ITB, terus dirangkul lagi gitu. Jadi benar-benar kerasa manfaatnya dari yang angkatan tua sampai angkatan yang baru lulus gitu. Lebih solid lah ya. Iya. Jadi benar ITB ini kuat tapi jalannya sendiri-sendiri. Iya, elang perkasa yang terbang tinggi. Iya, sendiri. artinya dengan ada IAITB, the new IAITB ini di bawah pimpinan Membawa kawanan Gajah Ganesha bergerak bersama. Saya badannya doang yang gajah. Meta nih, walaupun mantan pengurus nih, tentu ada nih koreksinya untuk next. Mas Gembong harus gimana nih? Menurut saya sih untuk kedepannya kita harus mempersatukan berbagai macam bidang, terutama yang energi, yang sektor-sektor bisnis yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu harus dibikin kubu-kubunya. Jadi ketika orang tahu butuhnya kemana, itu dia udah tahu harusnya kemana kayak gitu. Itu juga kedua, saya sebagai milenial yang sudah mengalami banyak ini juga kekurangan pekerjaan dan lain-lain, dengar-dengar dari milenial yang lain, itu juga harus dibantu milenial ini untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, ya itu perlu ya. Artinya dari basic need aja harus, kalau basic need-nya aja nggak terpenuhi gimana dia? Iya. Dan bagaimana mendapatkan link itu gitu, karena kan link itu kan semakin bagus kan untuk kedepannya gitu. Dan kalau menurut saya, kalau ikatan alumni ini tidak dikenal oleh alumninya, yang salah itu bukan alumninya, tapi sebenarnya ikatan alumninya ini ada yang salah gitu. Coba saya mau tes, ini nggak ada yang benar atau salah. Kalau minta sih pengurus, sebutkan ketua ikatan alumni yang sebelum sekarang ini 2 aja. Kamu tahu nggak, Nabila? Kalau nggak salah depannya dari R ya. Bukan yang sekarang, artinya kamu tahu nggak dalam sejarah ini yang ketua ikatan alumni? Nggak ada yang salah dengan itu. Artinya dari ketuanya aja kita. Iya. Tapi kalau ditanya ketua NU, mau tahu. Artinya dia lebih menjangkau gitu kan. Ini alumni aja nggak tahu. Saya sendiri yang tahu, terus terang yang tahu ketua alumni itu karena dia menteri. Laksmana Soekardi sama Hatta Rajasa, sisanya ya saya tahunya setelah dikasih tahu gitu. Artinya ikatan alumni ini selama ini diketuai oleh orang yang udah jadi di luar, jadi menteri, terus ditambahlah jadi ikon di sini. Iya. Nah, saya harap Mas Gembong tidak seperti itu ya, tidak menjadi ikon saja. Gimana? Iya, karena organisasi ini atau Ikatan Alumni ITB ini sudah semestinya membesarkan alumninya, membesarkan organisasi, dan bukan membesarkan ketuanya. Karena ketuanya ini kan sebenarnya bekerja di organisasi ini agar organisasi ini bisa bermanfaat buat alumni ITB seluas-luasnya. Saya rasa itu. Dan di era sekarang ini yang cukup banyak tantangan ya, ada pandemi dan lain-lain ini, tentunya kemudahan untuk mengakses itu menjadi salah satu faktor yang penting tentunya. Jadi bisa dibilang nanti Mas Gembong ini full time lah ya di sini. Oh ya, full time, tapi saya tuh tentunya bisnis juga kan, cari uang nih untuk keluarga yang harus saya pertanggungjawabkan. Oh tenang, jangan merasa diserang. Oke, tadi sempat keputus ya, biasa dicas dulu. Nah ini satu nih penting nih untuk Nabila. Nah, kamu kan bisa dibilang milenial. Kelahiran berapa sih? 97. 97 ya. 97 gua udah tingkat 3 dia baru lahir. Aduh. Angkatan 97 ya. Kamu milenial. Sekarang tuh kan apa-apa milenial kan? Milenial, Stafsus aja ada milenialnya gitu. Ya, milenial. Jadi apakah kamu ada masalah dipimpin ya ini harus milenial juga? Ini kan ada calon dari yang lain tuh milenial gitu kan. Apakah itu sebuah yang menjual
Atau kamu lebih mentingin apanya sih untuk mencari pemimpin gitu? Sebenarnya lebih nge-prioritize visi misinya ya yang jelas, kayak kinerjanya kayak gimana, tujuannya apa, ya benar-benar objektifnya apa gitu, supaya kan pada akhirnya kita ngelihat keuntungan untuk kitanya juga apa kan, benefit untuk anggotanya juga apa gitu. Jadi nggak necessary dia milenial atau bukan milenial, yang penting ya bermanfaat untuk sesama gitu. Jadi bukan ngeliat, itu hanya status lah ya. Iya. Gimmick lah ya, gimmick gitu ya kalau bahasa ininya. Kalau Meta sendiri, kamu masih kelahiran berapa nih? 93. 93 ya. Saya udah SMA di situ ya. Kamu baru lahir ya. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat ada gap nggak sih antar dekade di ITB itu, misalnya 80-an ke 90-an kalau di pengurus gitu? Kalau pengurus kemarin sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, itu yang mungkin harus bisa ditularkan ke ikatan alumni secara keseluruhan, karena Iya, secara keseluruhan tuh masih ada gap gitu. Iya. Ya, contoh aja kalau zaman dulu nih ya, misalnya saya mau ketemu Pak Laks, ya pasti mikir juga gitu. Atau mau ketemu Pak Hatta Rajasa, karena dia ngurusin partai juga mungkin ya. Jadi Disangka lu bawa proposal. iya, karena memang bawa proposal. Jadi ini udah wanti-wanti dari awal ya, jangan bawa proposal ke dia. Tapi yang jelas digitalisasi akan percuma kalau dia hanya menjadi sebuah media, ya kan? Iya, iya. Ya dia cuma tahu bahwa Semi komik, Nabila ini seorang Instagram influencer, tapi aksesnya gimana gitu. Jadi harus di encourage juga oleh ikatan alumni gitu. Iya, iya. Jangan ini ada direktur ini, ya direktur, terus mau ngubunginnya gimana? Kalau kita ada, artinya Iya, iya. harus ada juga power dari ikatan alumni terhadap orang dots ini gitu kalau menurut saya. Gimana Mas Gembong sendiri? Ya setuju, itu masukan yang bagus ya. Tentunya di program itu harus dilengkapi dengan Iya. bagaimana kita bisa berkomunikasi melalui apa, bagaimana caranya, waktunya kapan, kan gitu. Bisa aja Semi nulis khusus hari Minggu doang gitu kan. Jadi kalau mau ngubungin Semi harus hari Minggu doang gitu. Tapi kayaknya lo enggak 7 hari lah bisa dihubungi. Bisa. Bisa gampang itu. Oke, ini terakhir nih Mas Gembong sendiri, ada concern nggak ke kami bertiga di angkatan 90-an, ini 2011 ke atasan? Ya saya rasa gini lah, ya, itu ikatan alumni ITB itu adalah milik kita bersama. Sudah semestinya kita besarkan bersama dan mencari manfaat untuk kita bersama. Itu mungkin yang saya bisa titipkan. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas baru yang akan didevelop nanti, ya berbondong-bondonglah untuk ikut di dalamnya supaya bisa bermanfaat buat semuanya. Saya rasa itu aja. Oke, kalau gitu makasih ya untuk Meta, untuk Nabila, Mas Gembong juga. Terima kasih buat Nabila, Kita udah Meta, sama Semi juga. ya, Makasih. ya. Mungkin nanti di off air kita bisa bicara lebih detail lagi, dan mungkin juga undangan juga untuk teman-teman untuk lebih aktif ya di ikatan alumni yang berikutnya, karena ini ketuanya juga sudah membuka diri. Ya. Jadi saya kembalikan ke pemilik dari studio ini, silakan Don Adam, Karni Ilyas yang baru. Karni Ilyas yang niru saya. Iya, oke. Silakan madep kamera dong. Kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan Don Adam Back to Campus Season 3, yaitu Gembong Primajaya mendengar. Terima kasih juga kepada Kakak Gembong, orang yang luar biasa. Dari jam 6 pagi sampai sekarang masih sehat full, dan itu setiap hari selama kampanye. Saya nggak bisa menemukan orang seperti itu ya, yang sehat terus. Lalu Semi, terima kasih Semi atas waktu komika top Indonesia, dan itu ada ITB. Terima kasih Nabila telah hadir. Mohon maaf Nabila ya, kalau ada yang kurang-kurang dari kita, mohon maaf. Tetap berkarya, kita dukung milenial jaya di Indonesia ini. Tapi dukung saya dulu. Meta, terima kasih. Semoga agak Mas Antam terjangkau buat kita ini yang kantongnya kecil. Terima kasih kepada seluruh anak ITB. Jangan lupa tanggal 27 Maret 2021 film nomor 3 Persatuan Indonesia Gembong Primajaya. Selamat malam. Malam.